Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtiqa'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala wa man nawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. Asadullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yakin wa 'ainil yakin wa haqqil yakin ma'al lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbala wa waladan sholihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa jaran sholihan wa qalban saliman wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma laduni wal mashraba safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min ainin la tadma wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, hadirat as'adani wa iyyakunallah. Alhamdulillah, pada malam ini, di malam Rabu, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mentakdirkan kita untuk bersama pelajari ilmu tauhid dan ilmu fikih di dalam dua buah kitab yang sudah kita pelajari sejak lama. Yang pertama kitab Jauhar Tauhid, yang kedua kitab At-Taqritus Sadidah. Semoga dengan mempelajari kedua kitab ini kita bisa melaksanakan, terlebihnya kita mengetahui dulu tentang apa kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa melaksanakannya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap para sesepuh, para tokoh masyarakat, bil khusus Bapak Ustadz Maskun, Bapak Ketua RT, Ibu dan Bapak sekalian jamaah warga. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditambah-tambah kemuliaannya fid dunya wal barzakh wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati Syekh Ibrahim Al-Laqani wal Habib Hasan Al-Kab wa Sayyidi wa Syekhi wa Murabi Ruhi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Habib Bakar bin Salim. Thumma ila hadrati Syekh Nawawi Tanara wa Syekh Naiman Nabi Syekh Abdul Karim Tanara wa Sayyidi Sultan Maulana Hasan Al-Batan wa Syekh Pemijahan wa usulihim wa furuhim wa jami' masyayikhi wa masyayikhihim wa jami' awliya'i bi ghamidi amilah. Ghafarallahu lahum wa darajatihim wa adalina min barakatihim wa amtaru alaina ghaitha karamatihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kajian kitab pertama, yaitu kitab Jauharatut Tauhid, dan kita telah sampai pada bait yang ke-115. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. In jaa ghufranu ghairil kufri fala nukafir mu'minan bil wisri. Bait yang ke-115 ini berisi tentang beberapa hal. Di antaranya adalah
argumentasi secara akal bahwa yang namanya syafaat itu ada pada hari kiamat nanti. Sebagaimana dikatakan idja'a gufranu ghairil kufri, telah datang suatu riwayat ataupun berbagai macam keterangan, baik itu Quran ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ampunan dosa-dosa selain dosa kufur tanpa syafaat. Ya, jadi secara akal dan secara syariat itu hukumnya diperkenankan, boleh. Ada pelaku dosa di hari kiamat nanti, mereka tidak mendapat syafaat, namun Allah ampuni dosa-dosa mereka. Ya, tanpa adanya syafaat, tapi mereka mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan catatan dosa selain dosa kufur. Nah, kalau tanpa syafaat saja ada yang mendapat ampunan, apalagi mendapat ampunan karena syafaat. Itu ya. Logikanya begitu. Sudah kita uraikan sebetulnya secara nas Quran ataupun hadis-hadis Nabi tentang adanya syafaat ya. Cuman argumentasi secara akalnya ya tadi ya. Ada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi, bahkan secara akal pun diterima jika ada seorang pendosa di hari kiamat ya, lalu Allah ampuni dosa-dosanya. Meskipun hamba itu tidak mendapat syafaat dari siapapun, tidak mendapat syafaat dari Nabi, tidak mendapat syafaat dari wali, tidak mendapat syafaat dari orang yang mati syahid, tidak mendapat syafaat dari anak soleh, tidak mendapat syafaat dari teman yang soleh, sama sekali tidak. Murni itu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu hukumnya diperkenankan secara syariat dan rasional ya, sebab yang namanya hamba atau manusia itu kan milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bebas berbuat apapun kepada hambanya, baik itu ampunan ataupun tidak memberi ampunan. Hanya saja ampunan yang Allah berikan itu adalah untuk dosa-dosa selain dosa kufur ya. Kalau untuk dosa kufur yaitu tidak boleh secara syariat. Meskipun secara akal ya boleh saja Allah mengampuni orang-orang kafir di hari kiamat, ya boleh saja secara akal, tapi secara syariat tidak diperkenankan. Lah kenapa? Karena Allah tidak akan mengingkari janji, sebab Allah dalam Quran sudah menyebutkan bahwa orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, mereka di dalam neraka selama-lamanya. Sebagaimana dalam surah Bayyinah ya, Al-Bayyinah ya sering dibaca, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha, selama-lamanya di dalam neraka. Berarti secara syariat, secara syar'i ya orang kafir tidak akan mendapat ampunan. Meskipun secara akal ya boleh saja ya. Yang namanya ampunan itu kan termasuk hukum akli ya. Artinya hal yang jaiz di dalam hukum akal, maksudnya boleh terjadi boleh tidak. Allah tidak wajib mengampuni dosa, Allah tidak mustahil juga untuk tidak mengampuni dosa. Ya. Tidak mustahil Allah memberi ampunan, tidak wajib Allah tidak memberi ampunan. Memberi ampunan ataupun tidak itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Namun secara syar'i Allah tidak akan memberikan ampunan kepada orang-orang kafir. Nah, jadi kaitannya dengan masalah syafaat kemarin itu adalah kalau nanti di hari kiamat ada orang beriman, pelaku dosa di dunia yang belum bertobat, kemudian ia mendapat ampunan Allah meskipun tidak mendapat syafaat, dan itu bisa berlaku. Apalagi yang mendapat ampunan karena syafaat itu ya. Wal hikmatu fi ghufrani dzunubi dunal kufri annaha la tanfaqu an khaufi iqabin wa raja'i afwin wa rahmatin bi khilafil kufri famurtaqibu dzunubi muslimun ya'taqidu naqsa nafsihi fa yakhafu wa yarju wa mu'taqidu kufri la ya'taqidu naqsa nafsihi fa la yakhafu iqaban wa la yarju afwan wa rahmatan wa thawban. Nah, apa hikmahnya adanya ampunan selain dosa kekufuran pada hari kiamat? Hikmahnya adalah seorang yang beriman, dia pelaku dosa, tapi dia beriman, dia muslim tapi pelaku dosa. Dia mengakui dia salah, dia mengakui dia itu ceroboh,
mengakui banyak kekurangan, mengakui banyak maksiat, sehingga dalam hatinya tetap ada rasa takut kepada Allah dan ada harapan ingin mendapat rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang kafir. Orang kafir itu kan melakukan dosa tidak meyakini itu dosa. Orang kafir ketika berbuat maksiat tidak meyakini itu maksiat, sehingga dalam hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah dan tidak berharap apapun kepada Allah karena mereka tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kondisi yang berbeda inilah menyebabkan orang yang beriman yang bergelimang dosa di hari kiamat ada kemungkinan dapat ampunan Allah, sebab masih terselip di dalam hatinya rasa takut dan optimis, harapan ingin mendapat rahmat Allah. Beda dengan orang kafir total, dia nggak ada rasa takutnya ketika maksiat, ketika berbuat dosa, dan tidak terselip harapan mendapat rahmat Allah sebab tidak beriman kepada Allah. Konsekuensinya di hari kiamat, dosa-dosa kekafirannya tidak ada yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Wala yakhfa anna hadha ta'lila qasirun ala syafa'ati bidunub wa innama syafa'atu tasmulu syafa'ata fi faslil qada wa fi ghufrani dunub. Sudah kita sampaikan juga dalam kajian sebelumnya bahwa syafaat itu kan tidak melulu berupa ampunan ya. Ada syafaat berupa dinaikannya derajat di dalam surga. Ada syafaat dipercepat proses hisabnya, ada syafaat tidak dihisab, macam-macam syafaat itu. Nah, yang kita sampaikan tadi itu berkaitan dengan syafaat berupa ampunan. Jadi dalam topik pembicaraan syafaat berupa ampunan ya, baik itu syafaatnya Nabi, syafaatnya ulama, syafaatnya syuhada, syafaatnya anak soleh, syafaatnya para penghafal Quran, syafaatnya teman yang soleh. Dari segi syafaat ampunan dosa, nah itu dikaitkan dengan yang tadi saya sampaikan. Kalau ada orang mukmin di hari kiamat mendapat ampunan dosa tanpa mendapat syafaat, apalagi yang mendapat ampunan dosa karena syafaat, pasti ada dan banyak begitu. Itu topiknya adalah syafaat yang berupa gufron, ampunan dosa. Tidak termasuk dalam pembahasan yang awal-awal kita jelaskan terkait syafaat tentang dinaikannya derajat ya, syafaat dipercepat hisabnya, syafaat dibebaskan dari hisab dan lain sebagainya. Karena syafaat itu kan macam-macam ya. Nabi sendiri kan dikasih syafaat ya banyak, di antara syafaat yang paling dahsyat Allah kasih kepada Nabi disebut dengan syafaat uzma, syafaat uzma. Begitu. Nah, itulah terkait dengan potongan bait yang pertama, idja'a gufranu ghairil kufri. Fala nukaffiru mu'minan bil wizri. Nah, ini menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu penganut mazhab Asy'ari dan Maturidi. Sebab kalau kita bicara Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti adalah kelompok yang berakidah Asy'ari dan Maturidi ya, bermadhab dengan salah satu madhab yang empat, bertasawuf ya dengan tasawufnya Imam Abul Qasim Junaid al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali begitu. Jadi bertauhid atau berakidah Abul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, fikihnya bermadhab dengan salah satu madhab yang empat, kemudian bertasawuf dengan tasawufnya siapa? Imam Abul Qasim Junaid al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Nah, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ya kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah meskipun di luar sana pun mengklaim mereka juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena tidak ada satupun sekte ataupun kelompok ataupun golongan umat Islam yang tidak mengaku Ahlus Sunnah. Semuanya mengklaim dirinya Ahlus Sunnah. Tapi Ahlus Sunnah didefinisikan oleh para ulama lebih mengkerucut lagi ya tadi, berakidah Abul Hasan Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, bermadhab dengan salah satu madhab yang empat, baik itu Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali, dan bertasawuf dengan tasawufnya Imam Abul Qasim Junaid al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali begitu. Karena kalau hanya mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah yang mengikuti nabi para sahabat, ya semuanya ngaku begitu.
Ya, yang kelompok anu ngakunya mengikuti Nabi dan para sahabat. Yang kalaupun juga sama. Sedangkan kan setelah zamannya para sahabat terjadi perpecahan begitu ya. Bahkan di zamannya sahabat itu sudah mulai timbul perpecahan di antara umat Islam. Dimulai sejak terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itulah mulai terjadi perpecahan di tengah umat Islam. Sehingga harus dikembalikan lagi ya, ketika sudah terpecah menjadi sekian golongan, sekian kelompok, semuanya mengaku mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah, terjadi penyimpangan nas ya, sehingga butuh kepada sosok yang mengembalikan Islam kepada ajaran Nabi dan para sahabat. Maka muncullah seorang tokoh, yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ya, sebetulnya beliau hidup di lingkungan kaum Mu'tazilah. Bahkan beliau dibesarkan oleh seorang pemimpin Mu'tazilah, yaitu Ali Al-Jubai. Namun beliau mendebat dengan argumentasi yang kuat, dengan hujah yang hebat, dengan dalil, baik dalil akli ataupun syar'i ya, sehingga ia keluar daripada madhab Mu'tazilah dan mendirikan madhab yang baru dalam akidah, yaitu Asy'ari. Yang mana Asy'ari ini bukan berarti Imam Abul Hasan yang pertama kali mencetuskan, bukan, akan tetapi ia berhasil mengembalikan akidah yang dipelesetkan, disesatkan itu, dilencengkan, dikembalikan kepada akidahnya Nabi dan para sahabat. Ya, karena yang mengembalikan itu adalah seorang ulama yang bernama Abul Hasan Asy'ari, maka akidah tersebut dinisbatkan kepada beliau, namanya Asy'ari. Bukan berarti itu adalah akidah yang baru, tidak ya, tapi beliau yang berhasil mengembalikan, memurnikan kembali akidah-akidah yang penuh dengan kesesatan pada masa itu ya. Karena di masa itu sangat berkembang pesat, bahkan kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang yang berakidahkan Mu'tazilah. Yang sekian ratus tahun mereka berkuasa memimpin umat Islam, yang diantara korban daripada keganasan mereka juga adalah Imam Ahmad bin Hambal ya, yang dicambuk ya dengan begitu sangat parah, dengan begitu sangat kuat. Yang tadinya Imam Ahmad biasa sholat malam 300 rakaat, karena sakit ya dicambuk, dihukum di penjara itu, hingga sholatnya dikurangi menjadi 150 rakaat. Masih banyak juga ya, segitu sakit itu ya, subhanallah. Itulah Imam Ahmad bin Hambal ya, demi mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, yang pada masa itu ya terjadi penyimpangan dalam akidah. Nah, di dalam bait ini fala nukaffiru mu'minan bil wizi, ini adalah akidahnya kita Ahlussunnah wal Jamaah. Maksudnya apa? Kita sebagai kalangan Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan seorang pun yang beriman kepada Allah hanya karena orang beriman itu melakukan dosa, baik zamban sogiron kana au kabiron, dosa kecil atau dosa besar. Ya, kita Ahlussunnah wal Jamaah itulah akidahnya. Ketika ada orang beriman, muslim beriman ya, dia melakukan dosa, baik dosa kecil atau dosa besar, kita tidak menghukumi orang itu kafir, tidak mengatakan dia itu adalah keluar daripada Islam, tidak. Kita hanya mengatakan dia orang beriman, dia muslim. Ya, kalau dosa kecilnya berulang-ulang terus atau dia melakukan dosa besar, ya kita paling hanya mengatakan fasik, tidak sampai mengatakan kafir ataupun murtad ya. Aliman kana murtakibuhu au jahilan, baik pelaku dosa itu ngerti bahwa yang dilakukan itu adalah dosa maksiat ataupun bodoh, tetap kita tidak mengatakan kafir. Nah, ini bedanya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, berarti kalau sekarang kita lihat nih di video-video ya, di potongan-potongan ceramah, ada ustadz ulama yang dikit-dikit kafir, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit murtad. Nah, ini berarti keluar dari kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak sangat mudah mengatakan kafir kepada orang Islam lagi, kepada yang beriman lagi. Memang ada beberapa dosa yang menyebabkan seseorang itu menjadi kafir. Nah, itu diantaranya seperti meyakini bahwa Allah itu tidak mengetahui hal-hal yang sifatnya terperinci. Ya, misal ada seseorang yang meyakini Allah itu maha mengetahui, tapi urusan-urusan yang global saja, adapun masalah yang kecil-kecil Allah nggak tahu. Nah, itu
akidah yang semacam itu menyebabkan orang tersebut menjadi keluar daripada Islam, dan kita mengatakan kafir baru itu. Ya, seperti misalnya mengatakan bahwa Allah itu punya tempat, Allah duduk di atas arasnya seperti duduknya manusia, Allah punya kaki seperti makhluk, itu kafir, itu jelas, ya. Tapi kalau hanya sebatas mengatakan Allah duduk di aras, itu tidak serta-merta kita katakan kafir kepada dia, ya. Harus cross check dulu maksud duduk itu apa, ya. Apakah sama dengan maksud atau tidak, atau bagaimana maksudnya, cross check dulu. Tapi kalau sudah terang-terangan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki kayak makhluk, nah itu berarti sudah menyapa Allah dengan makhluk. Itu jangan ragu kita mengatakan kafir kepada orang tersebut, ya. Atau misalnya ada orang beriman melakukan dosa, lalu dia mengatakan bahwa perbuatan itu halal, tidak dosa. Sedangkan perbuatan dosa itu sudah disepakati oleh para ulama. Modelnya apa? Zina. Ajma'atil ummatul Muhammadiyah, seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama Islam sepakat karena ada hadis dan Qur'annya bahwa yang namanya zina itu haram. Tiba-tiba ada orang beriman berbuat zina. Lalu dia mengatakan, "Oh, zina mah enggak haram, kata dia. Zina mah tidak haram, halal." Nah, ini orang baru kita katakan ente murtad, kafir. Begitu. Jadi dua faktor kita mengatakan seseorang itu kafir. Yang pertama adalah ketika dia meyakini atau mengingkari sesuatu, ya, mengingkari sesuatu yang menyebabkan dia kafir. Seperti tadi, mengingkari Allah memiliki sifat maha mengetahui tentang segala hal. Lalu dia ingkari Allah itu enggak tahu hal yang sifatnya perinci, yang sifatnya global Allah tahu, itu murtad berarti dia, kita katakan kafir juga. Atau misalnya ada yang beriman melakukan dosa, yang mana dosa ini disepakati oleh ulama adalah dosa maksiat, lalu dia mengatakan halal, menghalalkan perbuatan maksiat yang sudah terang-terangan jelas haramnya dalam Quran dan hadis, maka kita katakan dia kafir. Dan itu kita tidak salah, maka harus mengatakan itu. Ya, seperti halnya tentang riba misalnya, ya. Awas, ini bedakan antara riba dengan perinciannya. Kalau kita bicarakan riba haram mutlak. Udah, tidak ada kata apapun, riba satu ucapan kita, haram. Ketika ada orang yang menghalalkan riba, berarti dia kafir, murtad. Nah, lain halnya kalau rincian, bagaimana hukum masalah bunga bank. Nah, ini masalah bunga bank, kan ada yang mengatakan riba, ada yang mengatakan tidak riba. Bagi yang mengatakan riba berarti bunga bank haram. Tapi bagi yang mengatakan tidak riba berarti bunga bank tidak haram. Nah, berarti kalau ada yang mengatakan bunga bank halal, tidak langsung kita katakan kafir, karena bunga bank itu para ulama berbeda. Ada yang mengatakan riba, ada yang mengatakan tidak riba, tergantung daripada akad awalnya bagaimana. Apakah akad memberikan modal kepada bank atau akad hanya menyimpan uang saja, tergantung akadnya begitu. Kalau akadnya memberikan modal kepada bank, kemudian oleh bank dikelola dan hasilnya ada persentase pembagiannya, itu tidak termasuk riba, itu namanya bagi hasil, akad mudharabah. Tapi kalau tidak ada akad apapun, hanya sebatas nyimpan uang di bank, uangnya dikelola, lalu kita dapat hasilnya, pembagian hasilnya, itu namanya bunga yang riba. Nah, dari situlah para ulama nanti berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bunga bank itu adalah riba, ada yang mengatakan bunga bank itu tidak riba. Yang mengatakan tidak riba berarti menghalalkan, bukan menghalalkan ribanya, menghalalkan bunga banknya, sebab dia berpendapat bunga bank itu bukan riba. Jadi bedakan antara pokok masalah tentang riba. Kalau riba sepakat ulama mengatakan haram, cuman rinciannya nih, masalah ini nih masuk riba apa enggak, itu paling masalahnya, ya. Nah, tapi sebaiknya kita menghindari, ya, begitu, daripada terjerumus dalam hal yang subhat kemudian yang haram. Lebih baik menghindari sesuatu yang diperdebatkan oleh para ulama biar kita lebih aman dan selamat, begitu. Baik, jadi saya ulangi bahwa kita kalangan Ahlussunnah wal Jamaah tidak serta-merta mengkafirkan seorang muslim mukmin yang melakukan dosa bahwa dia itu adalah kafir, kecuali dia melakukan dua hal. Yang pertama tadi, ya, dia mengingkari, ya, sesuatu, ya,
yang memang itu disepakati oleh para ulama dia adalah maksiat, itu adalah maksiat, dia mengingkarinya, dia mengatakan halal, maka dia hukumnya murtad. Atau dia melakukan sesuatu dosa yang memang membuat dia kafir, ya, seperti apa? Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui tentang hal-hal yang sifatnya rinci, ya, itu juga status kafir. Ya, termasuk ada orang yang nggak sholat misalnya, orang nggak sholat. Kan tipenya dua, ada yang tidak sholat karena malas nggak sholat, tapi dia tahu sholat itu wajib, dia merasa saya salah. Nah, itu kita tidak mengatakan kafir, hanya kita menyebutnya fasik saja, fasik, keluar dari ketaatan. Tapi ketika dia mengatakan, wah, sholat mah nggak wajib, yang penting ingat sama Allah, ya, jadi kalau sudah ingat sama Allah ya sudah cukup, nggak perlu sholat. Nah, itu baru kita katakan kafir dia. Sebab sholat itu hukumnya apa? Wajib, disepakati oleh para ulama. Hadisnya jelas, Qur'annya banyak. Ketika ada yang mengatakan sholat itu tidak wajib, maka dia kafir. Kita katakan kafir berarti. Nah, begitu. Wadahabatil khawariju ila takfiri murtakibid dzunub wa ja'aluha jami'aha kaba'ira. Beda halnya dengan kaum khawarij. Ini ahli bid'ah ini, kaum khawarij, ya. Orang-orang yang keluar dari ketaatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kaum Khawarij. Dan mereka lah yang memberontak kepada Sayyidina Utsman dan membunuh Sayyidina Utsman, kaum Khawarij, ya. Dan mereka keluar daripada ketaatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kaum Khawarij. Akidah mereka, kaum Khawarij ini, bahwa pelaku dosa itu hukumnya kafir. Pelaku dosa adalah kafir. Apabila ada seorang muslim, mukmin, dia melakukan dosa, maka hukumnya langsung kafir. Baik dia melakukan dosanya karena tahu ataupun tidak tahu, tetap hukumnya kafir. Bagaimana kalau dosa kecil? Sama, dosa kecil juga kafir. Karena mereka, kaum Khawarij ini, menganggap semua dosa itu besar, tidak ada yang kecil. Waduh. Jadi ketika ada yang beriman melakukan dosa, maka hukumnya langsung kafir. Itu kaum Khawarij, ya. Sedangkan di dalam kaidah itu dikatakan takfirul mu'mini kufrun, mengkafirkan seorang yang beriman hukumnya kafir. Jadi kalau ada orang mengatakan kafir kepada orang yang beriman, maka yang mengatakan itu hukumnya kafir. Nah, apakah kaum Khawarij juga dihukumi kafir karena mengkafirkan sesama umat Islam yang melakukan perbuatan dosa? Dijawab oleh para ulama, wala yakfuruna bimadhhabihim hada. Kaum Khawarij dengan keyakinannya seperti itu tidak dihukumi kafir juga mereka. Loh, kenapa? Kan mereka jelas terang-terangan mengatakan kafir kepada pelaku dosa. Jawabannya adalah karena kaum Khawarij ini mengatakan kafir kepada orang beriman yang melakukan dosa, sebab itu adalah buah hasil daripada pemikiran dan ijtihad mereka. Jadi mereka tidak serta-merta mengatakan bahwa orang beriman yang melakukan dosa kafir, enggak langsung begitu. Mereka juga meneliti dalam Quran, dalam hadis. Hasil kesimpulan dari penelitiannya memang salah, yaitu apa? Siapapun yang berbuat dosa, orang yang beriman hukumnya langsung kafir. Itu kan kesimpulan yang salah. Tapi kan itu kesimpulan hasil dari apa? Penelitian daripada ijtihad dari Quran dan hadis Nabi. Maka karena mereka itu beristihad, sehingga kata para ulama, kaum Khawarij tidak tergolong orang kafir mereka. Mereka paling kita katakan orang yang tersesat saja, ahli bid'ah, pelaku bid'ah, ya. Jadi kaum Khawarij tetap dikatakan mereka umat Islam, ya, tapi mereka melakukan bid'ah, sesuatu yang baru di dalam Islam dan pemahaman yang baru di dalam Islam. Meskipun mereka mengatakan orang Islam yang mengatakan yang berbuat dosa itu adalah kafir, kaum Khawarijnya tidak dihukumi kafir. Kenapa? Karena mereka punya paham seperti itu hasil dari apa? Ijtihad, dari penelitian mereka. Sedangkan yang namanya ijtihad, jikalau salah kan tetap dapat pahala satu. Kalau benar kan pahalanya dua, satu pahala ijtihad, dua pahala kebenaran. Ya, maka tidak ada Ahlus Sunnah yang mengatakan kaum Khawarij itu kafir, tidak. Mereka tetap orang Islam, cuman keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Sehingga dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang kaum Khawarij, kata yang bertanya, wahai Sayyidina Ali, apakah mereka kafir? Enggak, mereka tidak kafir. Mereka membaca Quran, hafal Al-Quran, ya. Lalu bagaimana sikap mereka kepada kita? Kita katakan apa mereka? Kata Sayyidina, hum ikhwanuna bagaw alaina. Mereka tetap saudara kita, hanya saja mereka zalim kepada kita, keluar daripada ketaatan kepada kami. Itulah sikap Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka kita pun harus bersikap demikian. Yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, luar NU lah misalnya, ya, kita katakan mereka tetap umat Islam. Mungkin ada sebagian dari mereka yang salah dalam pemikirannya, begitu saja. Kecuali yang udah terang-terangan mengatakan Allah itu punya tangan, punya kaki, ya, Allah itu duduk bersama di atas aras, duduk kayak duduknya manusia. Itu baru kita katakan, ya, mereka yang tersesat, murtad, kafir, karena menyamakan Allah dengan makhluknya. Wadahabal Mu'tazilah. Nah, sebagai perbandingan juga ada kaum Mu'tazilah yang tadi awal saya sampaikan itu, ya. Kaum Mu'tazilah, ya, mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu berada dalam dua hal, artinya berada di tengah dua hal, antara iman dan kafir. Jadi kalau ada yang orang iman yang melakukan dosa besar, itu tidak dikatakan beriman, tidak dikatakan kafir, tengah-tengah. Itu kata Mu'tazilah tuh. Sehingga konsekuensinya begini, menurut kaum Khawarij, orang beriman yang melakukan dosa besar, karena bagi mereka dosa tidak ada yang kecil, semuanya besar. Kaum Mu'tazilah, ya kah? Kaum Khawarij, kaum Khawarij. Konsekuensinya adalah siapapun orang beriman yang melakukan dosa lalu tidak bertobat kepada Allah, mati dalam keadaan membawa dosa, dia di neraka selama-lamanya. Karena kan dikatakan kafir menurut versi Khawarij. Tapi kalau versi Mu'tazilah enggak begitu. Orang iman yang melakukan dosa besar lalu dia mati dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan abadi di dalam neraka, hanya saja disiksanya tidak seperti siksa orang kafir. Hanya disiksa seperti siksa orang yang beriman yang melakukan dosa. Tentu kan ringan siksaannya, sebab kan neraka itu ada 7 lapis, ya. Tingkatan yang pertama yang paling ringan adalah untuk orang yang beriman yang melakukan dosa. Nah, orang beriman yang melakukan dosa, kata Mu'tazilah, dia akan abadi di dalam neraka, tapi siksaannya lebih ringan daripada siksaan orang kafir. Itu versi Mu'tazilah. Beda dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa versi kita bagi pelaku dosa yang tidak bertobat itu? Nah, disebutkan dalam bait selanjutnya. Wa man yamut wa lam yatub min dambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Barang siapa orang beriman mati dalam keadaan tidak bertobat dari dosanya, maka urusan dia diserahkan kepada Allah. Kita jangan mengklaim nih ahli neraka, oh dia diampuni sama Allah. Jangan. Kalau kita mengatakan oh dia nih ahli surga, sama aja kita mengatakan dosa yang dilakukannya dulu itu adalah mubah, tidak haram. Ya, kalau kita mengatakan oh ahli neraka, siapa tahu dapat ampunan dari Allah. Kan kita katakan dari awal, ada orang yang mendapat ampunan dari Allah dari dosa-dosanya tanpa adanya syafaat. Bisa jadi dia mendapat ampunan Allah tanpa syafaat. Siapa tahu, urusan gaib. Makanya mufawwadun li rabbih, urusan orang itu udah kita serahkan sama Allah. Seandainya pun kita bilang oh mungkin disiksa, tapi nggak bakal selamanya di dalam neraka. Karena orang yang beriman, beramal soleh, meskipun tidak beramal soleh, dia beriman mati misal membawa dosa, seandainya pun Allah siksa ia di dalam neraka, ia tidak akan abadi di dalam neraka. Sebab apa? Nabi bersabda, man syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah harramallahu alaihi nar. Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah haramkan neraka baginya. Berarti tidak akan
abadi. Seandainya pun disiksa tidak akan abadi. Ya itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Jadi kalau kita prinsipnya ada orang nih misalnya nih nggak pernah sholat hidupnya ya kelihatan nama kita. Jumat nggak pernah kelihatan. Ada orangnya masih sehat masih muda ya nggak sholat id juga nggak pernah kelihatan. Padahal kan sholat id dalam mazhab Hanafi kan hukumnya wajib. Kemudian tidak pernah melakukan hal yang wajib lah, nggak pernah kelihatan sama kita. Jumat aja yang harusnya ke masjid nggak kelihatan ke masjid. Nah kemudian dia mati, nggak boleh kita dia ahli neraka karena nggak pernah sholat. Jangan begitu, udah mufawwadun li rabbih, serahkan urusan orang itu kepada Allah. Tetap diurus seperti jenazah orang Islam seperti biasa ya. Kemudian urusan nanti apakah diampuni atau tidak terserah Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau Allah berkehendak ya diampuni sama Allah, kalau Allah tidak berkehendak ya disiksa. Seandainya pun disiksa tidak akan abadi selama-lamanya. Nah, wa wajibun wallahu a'lam bissawab.